apa kabar? Ya, dengan polarisasi yang kemarin. Assalamualaikum. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya. Pemilu 2024 ya semakin dekat, dan sekarang partai-partai peserta pemilu sudah mulai ya mendaftarkan dirinya atau mendaftarkan partai. Para pimpinan partai sudah mulai mendaftarkan partai politiknya masing-masing. Ya cukup banyak partai-partai yang mendaftar, ada yang partai baru juga. Ada partai yang kemarin ikut pemilihan dan gagal mendapatkan kursi di dalam parlemen, di dalam DPR RI. Satu yang harus kita catat, ternyata peta koalisi sudah betul-betul berubah. Ya, setidaknya kita menyaksikan bahwa peta koalisi yang 2019 kemarin ya sudah berubah. Lambat laun ada perubahan dan jelas terlihat. Ya, kita menyaksikan itu. Ya. Kita menyaksikan dan melihat bahwa tidak ada ya misal keterkaitan antara peta koalisi dengan ideologi tertentu, atau misal antara partai politik ya dengan suatu misi ya keagamaan ataupun misi ideologis apapun itu. Jelas partai-partai politik tidak melihat itu. Mereka cenderung ya pragmatis, karena hari ini politik kita tidak ya, kalau dikatakan ada politik aliran barangkali masih ada, tidak sekuat dulu. Pada tahun 50-an 60-an jelas itu kuat. Di abad ke-21 ini politik aliran tidak sekuat yang lampau, tidak sekuat pada tahun 50-an. Ya, cenderung cair. Dan cenderung masyarakat juga sudah mulai terbuka. Masyarakat itu sudah mulai terbuka, sudah mulai menerima ya perbedaan-perbedaan pandangan dan perbedaan-perbedaan politik. Termasuk perbedaan-perbedaan agama dan sebagainya. Dan nyata-nyata ya kita melihat pertanyaan, apa kabar? Ya dengan polarisasi yang kemarin 2019 itu. Ya, yang cebong, kampret, berudu, yang dombrun, yang kadrun, yang menuduh satu sama lain, yang menuduh kelompok lawan politik sebagai intoleran, menuduh lawan politik sebagai komunis, ateis, anti agama, islamofobik, atau yang menuduh lawan politiknya radikal, mendukung terorisme dan sebagainya. Menuduh lawan politiknya ya mendukung rezim tertentu yang ada di luar. Ya, buat apa mendukung rezim yang ada di luar negeri? Bukan urusan kita. Negara lain ya. Afghanistan bukan urusan kita. Itu fakta realistis. Ya, China juga bukan urusan kita. Amerika Serikat ya bukan urusan kita. Ukraina dan Rusia hari ini itu bukan urusan kita. Faktanya secara realistis memang manusia modern menerima bahwa tiap-tiap bangsa, tiap-tiap negara punya hak ya untuk satu sama lain sejajar, untuk masing-masing memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri. Indonesia berhak mengatur Indonesia sendiri. Malaysia berhak mengatur Malaysia sendiri. Sama-sama merdeka dan menjadi negara, pemerintah adalah lembaga publik, bukan lembaga privat. Nah, hari ini masyarakatnya berubah. Peta koalisi kita juga berubah. Antara 2019 dengan 2024 itu sudah berubah. Politik itu dinamis. Ya kehidupan itu dinamis. Apa yang bisa diambil
dari dinamika politik antara 2014, 2019, dan ke depan nanti 2024. Bahwa ternyata dinamika semua. Bahwa semuanya itu kita berdinamika, dinamis saja. Ada perubahan-perubahan dan perubahan itu nyata. Kita nggak bisa mengklaim ya bahwa satu kelompok manusia, satu kelompok masyarakat, katakanlah karena keturunan dari pelaku sejarah 65, 66, kemudian memiliki ideologi yang sama, pandangan politik yang sama, sampai kepada membenarkan ya tindak tanduk politik masa lalu. Perlu diingat bahwa yang terjadi di masa lampau tidak bisa untuk diulangi, cenderung tidak bisa diperbaiki, dan itu fakta. Kalau di Indonesia kita melihat peristiwa 65, 66, sebelumnya ada tahun 1950-an akhir RRI, ya, tahun 60-an PKI, G30S, pembantaian ya mereka yang dituduh sebagai antek atau sebagai bagian dari PKI atau komunisme, dan seterusnya sampai ya ada peristiwa Tanjung Priok, ada peristiwa-peristiwa lain sepanjang masanya Soeharto, di akhir periode pemerintahan, di akhir masa pemerintahan Soeharto sampai dengan hari ini. Barangkali banyak kejadian, banyak peristiwa, konflik berdarah, pengerusakan tempat ibadah, konflik-konflik agama, etnis, dan sebagainya. Tidak bisa semuanya diselesaikan. Secara realistis, tidak hanya di Indonesia. Di Amerika Serikat juga ada. Ada konflik-konflik. Ada peristiwa-peristiwa bersejarah, peristiwa-peristiwa berdarah. Ya, ada kasus-kasus yang menyakitkan di masa lampau hingga hari ini tidak juga selesai. Hingga hari ini itu sudah lebih dari 50 tahun, lebih dari 100 tahun bahkan. Kejadiannya, peristiwanya sudah lebih 100 tahun yang lalu. Masih ada foto-fotonya, bisa dicari di Google. Masih ada beritanya, bisa dicari di Google. Tinggal googling saja, ketemu. Ada peristiwa-peristiwa sejarah di Amerika Serikat hingga hari ini. Ya, peristiwa berdarah yang macam-macam itu. 100 tahun, hampir 200 tahun yang lampau tidak bisa selesai. Hingga hari ini tidak selesai sebetulnya. Itu fakta sejarah. Bahwa tidak selesai. Ada banyak mungkin peristiwa sejarah yang hingga hari ini memang belum pernah selesai. Katakan perang salib itu pernah selesai. Perang dunia pertama, kedua, apakah pernah selesai? Apakah memang betul-betul selesai? Perang Korea, by the law, mereka hanya gencatan senjata antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Status gencatan senjata itu bukan status menghentikan permusuhan. Mereka menjadi musuh satu sama lain. Tidak berhubungan diplomatik. Walaupun menjadi negara tetangga, tapi keduanya tidak berhubungan diplomatik. Dalam Olimpiade mereka mulai berupaya untuk bersatu, reunifikasi. Hingga hari ini butuh waktu lama. Belum selesai prosesnya. Dan itu menjadi fakta sejarah. Gak selesai atau belum selesai. Ada yang bisa diselesaikan, bisa kita lanjutkan sampai selesai, ada yang tidak. Yang kebanyakan justru tidak. Apa yang 2019 kemarin, atau kejadian-kejadian seputar pemilu DKI Jakarta, pemilu kada DKI Jakarta pada 2017, kecenderungannya tidak bisa diselesaikan begitu saja. Atau tidak perlu diselesaikan bahkan. Nah, fakta aja di kalangan elit, di tingkat elit, mereka baik-baik saja. Dan kita, bangsa Indonesia ini sudah sangat terpolarisasi sejak 2014 sebelumnya. Ya. Elit politik ya mungkin cenderung baik-baik saja. Mereka itu nggak pernah ya misalnya bermusuhan.
Sama sekali mereka baik-baik. Tapi bangsa ini bermusuhan di dalam media sosial. Kalau kita lihat media sosial yang ada, ya, kecenderungannya saling menyerang, seolah-olah masih belum selesai pada 2019. Bahwa ada peristiwa ini dan itu, ada intoleransi dan sebagainya. Sedikit peristiwa kesalahpahaman lantas di booming, ini intoleransi, ini Islamofobia, dan permainan media sangat besar perannya sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Padahal sejatinya itu dinamika biasa, dinamika yang tidak perlu untuk lama-lama dimasukkan ke dalam hati kita. Tidak perlu untuk terlalu kita masukkan hati, tidak perlu untuk kita anggap serius. Sama sekali, jangan dianggap serius. Janji politik, apalagi kalau itu ideologis atau berhubungan dengan kelompok masyarakat, kelompok agama, kelompok etnis, budaya, atau organisasi masyarakat sipil, masyarakat madani, ya janji politik itu hanya janji politik saja. Janji politik adalah rencana akan dilakukan pada masa yang akan datang, belum tentu bisa terlaksana. Bisa jadi janji politik itu tidak akan pernah terlaksana. Kenapa? Karena dinamika yang faktanya pasti ada. Kita punya rencana ngopi besok pagi saja bisa saja tidak terlaksana. Apalagi sebuah janji politik yang begitu besar. Think about it.